Saya nambah bertanda tanya sih, ada apa dengan pembuatan kalau dengan bahasa seperti itu, gitu loh kan? Itu. Nah kemudian untuk laporan polisi yang disampaikan tadi, ya kan? Setiap warga negara Republik Indonesia ini sah-sah saja membuka laporan polisi di Polres, gitu. Mau di Polres, di Polsek maupun di Polda, gitu kan. Yang kita laporkan itu kan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Piki, gitu kan. Untuk pembuktiannya bukan ada dengan saya, gitu loh kan. Pembuktiannya adanya di pengadilan, benar atau tidak tuduhan itu berdasarkan putusan majelis hakim, gitu loh kan. Saat ini saya menduga bahwa saudara Piki memang menipu, hanya dugaan saya. Saya tidak bisa memvonis bahwa saudara Piki memang bersalah melakukan penipuan, gitu loh kan. Sudah saya sampaikan itu dugaan kami laporkan ke Polres, gitu loh kan. Kembali lagi setelah laporan itu nanti kan ada penyelidikan dan kemudian gelar perkara, ada atau tidak tindak pidana itu kan wewenangnya adalah penyidik, gitu loh. Kalau saya yang salah untuk menentukan pasal, bukan saya lagi yang menentukan pasal. Kembali lagi nih, bukan saya yang menentukan pasal, itu adalah pihak penyidik, gitu loh. Itu Oke Mas. Bang, tadi sempat juga ada Piki mengeluarkan bukti salah satu chat, tapi saya tidak lihat yang ini tadi. Oke. Dia melihatkan di situ Kasbon. ada bukti kasbon. Nah, Kalau saya beli katanya minta kasbon katanya. Nah, Itu maksud kasbon itu gimana tuh? Saya terangkan begini Mbak. Waktu terjadi pekerjaan ini dirubah Mbak Nabela, kan kita ajukan itu kan sistem gravel. Tiba-tiba di sistem pengecoran, di mana pengecoran itu membutuhkan alat namanya drensel. Nah, drensel ini kami tidak tahu dari mana asalnya atau seperti apa, tapi Mbak Nabela yang tahu. Sehingga waktu itu ya udah, karena Mbak Nabela ngubah sistem, kami nggak tahu, akhirnya Mbak Nabela itu memesanlah barang ini, ya kan? Untuk apa tuh Bang? Untuk kayak saluran. Oke. Mungkin ada tadi saluran itu atas Mbak Nabela sendiri. Kami Katanya tidak. kotak terus ujungnya Iya kotak. betul. Oke. Itu Mbak Nabela sendiri yang menganjurkan metode begitu, bukan metode kami. Nah waktu itu akhirnya Mbak Nabela memesanlah material ini, Oke. dikirimlah sebanyak kurang lebih waktu itu 450 meter, antara gitu dah, kurang lebihnya pastinya. Akhirnya Mbak Nabela minta ke saya, Pak tolong ditransfer uangnya. Oke. Nah ada transferan kami, ini pembayaran ke Nabela langsung 40. Nah ada lagi nih biar jelas, sebentar. 20 juta. Ini 20 juta, Oke, dua kali ya. 2 kali 40 sama 20 Tahan. Oke. ya, Sama ada lagi. sudah. Nah sehingga setelah kami bayarkan Untuk beli drensel, karena yang tahu tentang karena drensel itu tahunya kan adalah Mbak Nabela, Nabila. saya bayarkanlah, saya transfer. Ternyata barang nyampe, saya transfer Mbak Nabela, barang ini tidak dibayarkan ke supplier, sehingga supplier datang ke lokasi, diangkut ambil. lagi, ngangkut barangnya. Saya belum dibayar. Iya, saya bilang, Pak, saya sudah bayar. Bagaimana sih Pak? Oh, saya nggak mau tahu. Ditariklah barang ini. Uangnya masih di Nabela sebanyak 60 juta. Sehingga tanggal 24 Oktober saya lakukanlah transaksi lagi ini Mbak. Pembelian drensel ulang. Untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya saya bayar ulang. Jadi uang saya di Mbak Nabela itu 60 juta belum dikembalikan sampai hari pada saat ini saya bayar. Akhirnya saya tagih Mbak Nabela, kalau nggak salah Desember mulai dikembalikan dicicil. 15 juta, 20 juta berapa Mbak? 15, 20, 50. Kurang 10 juta kan? Iya. Nah, Januari tanggal 1 pagi-pagi saya WA Pak Piki. Pak Piki, ini urusan Bella gimana? Pak Piki jawab ke saya, berapa duit lagi Pak? 10 juta lagi. Ya udah Pak, kirim nomornya biar selesai urusan Bella. Inilah. Itulah terjadi. Yang kedua, Nabela sendiri Inilah. aja pun pernah kasbon ke saya. Ini kasbon Nabela. Nabela sendiri malah kasbon. Dia yang kasbon. Iya. Kok tadi di chatnya buktinya bapak yang kasbon kan? Salah.
Jadi itu pengembalian rensel Mbak, kan saya bilang. Berapa duit? Rensel itu kan udah dibeli sama klien kami. Nah, rensel itu berapa duit tadi Mbak itu? 60 saya transfer kan? Nah, saya tanya Mbak Nabela, berapa duit yang dikembalikan ke saya? 50 tambah pikir 10, 60 enggak? Iya. Bener kan? Ya sudah. Itulah yang saya minta ke mereka. Jadi bukan invoice, bukan apa-apa. Jadi uang saya pembelian ransel itu dikembalikan Nabela 50, Piki 10 juta. Jadi clear waktu itu. Tanggal 1 Januari 2024 dikembalikan Piki itu pagi. Karena saya minta Pak Piki tolong ini. Bagaimana urusan Bella? Akhirnya Pak Piki ngomong kok saya berapa duit lagi Pak? Ada chat kalau mau dibuka itu di Polda itu cybernya. Ada chatnya itu berapa duit Pak? 10 juta lagi. Akhirnya Pak Piki minta nomor rekening saya dan itu dikembalikan. Itu terakhirnya. Gitu Mbak. Nah, tadi saya menegaskan terakhir pas wawancara di sana dia. Siap. Mas Vicky, ini kan intinya si kontraktor minta uangnya dibayarkan. Iya. Mas Vicky mau tidak membayarkan uangnya karena kan ini sudah berjalan pekerjaannya dan uang mereka sudah keluar untuk mengerjakan proyek Mas Vicky. Jawaban Mas Vicky ya saya tidak punya kewajiban membayar kalau pekerjaan belum selesai. Kalau saya tangkap penafsiran saya ya Mas Vicky artinya tidak akan membayarkan itu Iya. dong karena kan pekerjaan belum selesai gitu. Betul. Karena apalagi ditambah ini sudah masuk di hukum. Tanggapannya gimana Pak? Bang boleh ya Bang? Karena kami kan klien kami kan sudah berupaya untuk menagih, termasuk kami menyampaikan somasi, menegur saudara Piki agar membayar. Nah, kalau bahasanya tetap dia tidak akan membayar, berarti mau tidak mau ini proses hukum masih tetap berjalan. Kita lanjutkan sampai ke pengadilan. Itu. Dan uang 1,8 M pelayan Pak? Kalau uang 1,8 M itu pidana itu kan tentang perbuatan, Oke, baik. gitu loh kan. Nah, hak masih tetap melekat pada diri seseorang, gitu. Pidana oke kita lanjut. Anggap aja itu vonis. Gugatan perdatawan prestasi untuk pengembalian uang itu masih tetap kami lanjutkan sampai dengan uang itu dikembalikan. Gitu. Jadi dua, pidana dan perdata. Namun saat ini kami masih menahan. Siapa tahu masih ada itikat baik dari saudara Piki untuk membayar. Itu. Berarti masih ada peluang buat mediasi kekeluargaan ya Pak? Sebagai manusia yang memiliki hati nurani, secara pribadi saya tanya termasuk klien kami, ya kan, kita tidak mendebar kebencian. Iya. Siapa tahu urusan ini bisa selesai secara kekeluargaan, gitu loh. Kalau nggak mau proses hukum aja, gitu loh. Kita lanjut, begitu. Oke, baik Bang. Bang, Vicky sudah pernah, Vicky atau Nabela atau PT Gladiator sudah pernah membayarkan apa ke akun tersebut? Sama sekali. Sama sekali nggak pernah. Itu yang disampaikan tadi itu pengembalian, mungkin saya udah kasih tadi di Zoom. Itu uang saya yang saya pernah bayar ransel, nalangin, dan malah saya talangin lagi Mbak Nabela baru dikembalikan 15, 20 sama Pak Piki terakhir 10 juta. Berapa Mbak? 60 kan? Itu uang saya. Oke. Itu Sebenarnya 1 rupiah pun Vicky nggak ada. Uang abang sudah habis. Satu sesuai dengan invoice itu 1841.800 itu berdasarkan invoice. Baik. Gitu Mbak. Terakhir Bang, himbauan untuk Vicky kalau lagi nonton sama keluarga. Iya, Vicky, baik. Bang. Masih ada lagi Nah, Bang? satu lagi hal ya. Siap, boleh. Kalau saudara Bella tadi kan menyebut Oh iya. gambar nih. Gambar banyak air apa Iya. segala macam. Ini kan gambar pada Apa? saat proyek ditagihkan invoice. Kondisinya gini ya Bang. Kondisinya pada saat itu Ini tanggal berapa Bang? Tanggal 30 Oktober. lah. Oktober. Bulan Oktober. Ya, Baik. oke. Kemudian ini mini soccer yang dimaksud, Oke. ya kan? Kondisinya pada saat itu, ya kan? Baik. Oke, bagus kan? Iya. Oke. Kemudian, nah ini sama mini soccer kondisi pada saat itu. Gitu loh. Kalau yang dilihatkan tadi. Kalau yang dilihatkan tadi
itu kan kondisi saat ini, Hujan. gitu loh. Saat ini Selain daripada hujan, kultur tanah di Karawang itu kan sawah. Iya. Sawah kemudian diuruk dan dipadatkan, Iya. gitu loh kan. Dan labil, selalu ada perubahan gitu kalau loh tidak kan. diselesaikan Nah, dulu. kalau kita berpatokan pada kondisi saat ini kan pekerjaan sudah ditinggalkan 4 bulan lamanya dalam penagihan invoice. Sejak mulainya penagihan itu dihentikan. Baik. Dan saat ini tidak terawat, rumput masih tinggi-tinggi. Nah, nggak mungkin kita berpatokan dengan kondisi saat ini, Iya. gitu loh. Tapi gitu. Berbeda sekali fakta ya. Iya, gitulah biasa. Baik. Pak Uli, pesan terakhir buat Nabela sama Ya, Mas Vicky, sekali lagi saya berbolak-balik baik di media lain. Sebelumnya selalu saya sampaikan saya mohon maaf atas kejadian ini yang tidak mungkin kita perhitungkan. Saya mohon maaf sebelum-belumnya kepada saudara Vicky, semua keluarganya termasuk Nabela. Ini kita tidak inginkan, tapi harus terjadi seperti ini. Moga-moga ini bisa kita punya etikat baik biar ini terselesaikan. Iya. Karena di dalam ini kan banyak yang terlibat. Mungkin keluarga kami di belakang, anak istri kami Iya. yang menunggu hasil ini tadi, pekerjaan ini. Yang kedua, tukang-tukang kami juga banyak di kampung yang belum dibayar. Iya. Dan itu kan kita harus tanggung jawab. Termasuk supplier kami juga menagih kami kok. Ini gimana gitu. Makanya mungkin semua tahu karena proses ini sehingga mereka memahami kondisi saya saat ini. Dan saya memohon pada Pak Vicky punya kebijakan dan punya pengertian yang sangat supaya ini bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan bangsa Indonesia, selalu mengedepankan musyawarah mufakat. Itu yang tadi awalnya kita selalu sampaikan kok. Tapi mudah-mudahan ini ya bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf semuanya atas kejadian ini. Udah, terima kasih.